Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karamun, para alim, para ulama, para asatid yang senantiasa kami muliakan, DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya, yang saya hormati Ustaz Haji Wawan, jamaah salat subuh dan jamaah taklim subuh yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keheribaan penghulu alam baginda agung Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya mendapatkan amanat untuk mengisi taklim. Kita belajar bersama-sama, saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua yang cinta kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, mari kita membaca niat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini i'tikaf, kita di sini kita termasuk orang-orang yang cinta ilmu, cinta kepada syariat agama Allah, ibadah Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi
والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين. ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala asy-syaikhu, qala berkata, siapa asy-syaikhu, siapa syekh, siapa guru al-imam yang menjadi imam, al-alim yang alim, al-alamah yang sangat alim, rupanya hujatul Islam wa barakatul anam dan barakatul anam. Siapa dia? Rupanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Fatashallahu ruhahu wa nura darihahu. Amin. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mencoba di mana setiap hari sudah kita dengarkan taklim dari guru-guru kita. Ada yang membahas fikih, ada yang membahas sejarah, ada yang membahas tasawuf, terutama ya banyak sekali guru-guru kita yang membahas Ramadan. Hari ini kita akan membaca kitab yang sangat kecil, tetapi kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Hidayatul Hidayah, ini karya yang sangat agung dari beliau yang mendapat julukan Hujatul Islam wa Barakatul Anam, yaitu Abi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama yang dalam sebuah kitab itu menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau ini penyebutan namanya biasa diawali dengan Abu Hamid sebagai nama kunyah. Apakah itu asma kunyah? Asma atau nama kunyah itu asma yang disandarkan kepada abun, bapak atau umun, ibu. Bagaimana kita sering mendengar kalimat atau kata Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr itu mendapat julukan kunyah yaitu Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau senang kepada kucing. Setiap ada taklim seperti ini, itu beliau di kantong jubahnya yang gede, orang-orang Arab kan gede, itu ada kucing kecil. Maka karena seringnya membawa kucing itu, beliau diberi gelar julukan nama kunyah yaitu Abu Hurairah.
Kembali ke Imam Al-Ghazali, pada waktu saya mengambil mata kuliah filsafat, ini menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah perguruan Islam. Beliau dijuluki sebagai Hujatul Islam karena jasanya sangat besar di dalam menjaga agama Islam ini dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani yang dikenal dengan nama Helenisme. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang sepanjang sejarah sebagai ahli fikih, ahli filsuf, teolog, dan termasuk sufi terpopuler. Makanya tidak heran bila dalam sebuah kitab itu menjadi kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga gurunya Al-Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwasanya Imam Ghazali itu seperti lautan yang sangat dalam. Lautan yang sangat dalam yang bisa menenggelamkan siapa saja karena kedalaman dan keluasan ilmu. Beliau memulai dengan menulis sebuah kitab ini diawali dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi bagi Allah. Haqqa hamdi dengan benar-benar memuji. Wassalatu dan permulaan keselamatan, bermula rahmat takdim. Wassalamu dan keselamatan ala khairil khalqi, ialah atas paling baiknya makhluk. Paling baiknya makhluk Allah itu siapa? Rupanya Muhammadin. Rupanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulihi sebagai utusannya, wa abdihi dan sebagai hambanya. Bahwa sebaik-baik makhluk ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul awwalin, pemimpin orang-orang yang terdahulu. Sebelum ya nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi Adam sebelumnya Rasulullah adalah pemimpinnya, Sayyidil awwalin wal akhirin, dan pemimpin nanti yang paling akhir. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya, min ba'dihi dari sesudah sahabat Nabi, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasanya semua mu'alif, semua penulis dalam kitab ini, semua kitab-kitab itu biasa memulai dengan memuji asma Allah, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Ya, bagaimana khutbah Jumat, kalau tidak ada kalimat ini, tidak ada pujian kepada Allah, tidak ada sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tidak sah. Maka kalau khutbahnya tidak sah, ya sholat Jumatnya tidak sah. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, ayyuhal harisu, wahai orang-orang yang semangat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semangat. Semangat al-muqbilu, yang fokus ala iqtibasil ilmi, dalam memperoleh ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang haris, orang-orang yang fokus, dan orang-orang yang senantiasa semangat di dalam memperoleh ilmu. Al-mudjiru, yang menampakkan min nafsihi, dari dirinya, sidqar raghbati, pada sungguh ingin, wa fartas sa'atushi,
dan sangat ingin ilahi pada ilmu, annaka maka sesungguhnya engkau ingkungta jika ada siapa kamu, taksidu ialah bermaksud siapa kamu ditolabil ilmi dengan mencari ilmu. Nah ini ada catatan. Al-munafasata wal baha'ata wa taqadduma alal aqrani. Nih. Kemudian catatannya adalah mencari ilmu tersebut pada persaingan. Wal mubahata dan berbangga-bangga diri. Ya, mencari ilmu itu niatnya tadi sudah salah. Pada persaingan, ya, biar pinter, biar terkenal, masuk TV dan lain sebagainya. Kemudian dan berbangga diri agar di masyarakat itu dikenal sebagai tokoh yang paling alim misalkan, ya. Wataqaddamu dan mengungguli biar dianggap paling alim di antara orang yang lain, alal akroni atas teman-temannya, wastimalatu wujuhinas. Kemudian ini yang paling parah, wastimalata wujuhinas dan menarik wajah-wajah manusia. Maksudnya bukan wajahnya ditarik begini, bukan. Maksudnya adalah agar orang tersebut di mata manusia, di mata khalayak, di mata orang-orang umum itu agar dia dipandang sebagai orang yang alim, ilaika pada kamu, wa jam'a khutamid dunia. Kemudian mencari ilmu kok untuk mengumpulkan harta benda. Nanti kalau sudah menuntut ilmu, nah kamu mondok sana. Nanti kalau sudah jadi orang alim, orang pinter, kamu nanti terkenal. Nah ini sudah salah niat orang tua yang begini. Nanti kalau kamu sudah terkenal, kamu bisa masuk TV. Nanti kalau kamu bisa masuk TV, kamu duitnya banyak. Nah ini menurut Imam Ghazali ini salah niat seperti ini salah. Wajam'u khutamid dunia, mengumpulkan benda-benda dunia, harta dan lain sebagainya. Fa'angta maka adapun kamu itu, fa'angta maka bermula adapun kamu, sa'in ialah berusaha. Apa? Fihadmi dinika, di dalam merobohkan agama. Jadi kalau ada orang Islam, agamanya Islam. Tetapi ketika kita menuntut ilmu, taruhlah dipondokkan lah ya. Orang tuanya tadi pasang niatnya bukan karena lillah ya, tetapi karena sebagaimana yang saya bacakan tadi itu ya, untuk misalkan persaingan, untuk berbangga diri, untuk mengungguli yang lain, untuk menarik wajah-wajah manusia biar terkenal, biar dihormati, ya. Kemudian yang paling terakhir tadi untuk mengumpulkan harta. Maka kalau niatnya sudah salah, niatnya sudah seperti itu, fa'anta maka bermula kamu itu sa'in, berusaha fi hadmi, di dalam merobohkan dinika agama. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ini justru merobohkan agama Islam, bukan menjadi orang yang menolong agama Islam, bukan. Wa laki nafsika, dan membinasakan dirimu. Tidak hanya merobohkan agamamu saja. Wa ihlaki nafsika, bahkan membinasakan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika. Kemudian apa lagi? Kamu termasuk orang yang menjual agama. Agama itu dijual. Ya,
agama buat kedok saja, ya, ceramah atau kemana-mana agama dijadikan kedok. Wabai akhiratika, dan menjual akhiratmu di dunyaka, dengan dunia. Jadi akhirat ini dijual ya demi apa? Demi dunia. Agama digade demi dunia, demi nafsu. Makanya ya kita harus pasang niat yang benar. Nanti kalau kita menuntut ilmu, anak-anak kita barangkali ada yang ingin dipondokkan, mari kita sebagai orang tua pasang niat dengan sebaik-baiknya. Fasubqatuka, maka adapun transaksimu tadi maksudnya. Ya, khasiratun, ialah rugi. Transaksi tadi maksudnya niat. Seperti tadi mencari ilmu untuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu termasuk transaksi yang sangat rugi. Wa tijaratuka, dan perdaganganmu ya itu ba'iratun, ialah tidak laku. Tidak laku. Mungkin di mata manusia, mungkin ya, di mata manusia. Ya, niat yang seperti tadi ini ya mungkin laku, mungkin ya dia menjadi orang yang terkenal ya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perdagangan yang sia-sia. Ya, bertahun-tahun mencari ilmu gara-gara salah niat. Ini termasuk perdagangan transaksi yang sia-sia. Wa mu'allimuka, nah ini yang paling parah. Wa mu'allimuka, dan gurumu mu'allim. Mu'allim itu guru. Ya. Jadi kita belajar itu ya kepada jamaah sekalian itu harus punya guru ya. Jangan cuma sekedar melihat YouTube, jangan cuma sekedar searching di Google, jangan ya. Harus ada sandaran utama, guru kita yang mutasil, yang menyambungkan kita ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah ini kembali wa mu'allimuka. Kasihan gurunya. Dan gurumu itu apa? Karena muridnya tadi seperti itu, mu'inun, dianggap membantu. Mu'inun, membantu laka padamu. Ala isyanika, atas kemaksiatan. Atas kemaksiatan. Tadi dianggap maksiat itu. Ya. Ala isyanika, atas kemaksiatanmu. Wasyariku, dan partner, teman syarik, teman-teman kamu ya, teman-teman ketika mencari ilmu laka padamu fi khusratika, itu ikut menanggung dalam kerugian. Fi khusratika, di dalam kerugianmu, menanggung di dalam kerugianmu. Nah, kemudian bagaimana dong niat yang baik itu ketika menuntut ilmu? Nah, ini perlu kita luruskan. Yang pertama adalah ketika kita menuntut ilmu, niat semata-mata lillahi ta'ala. Melaksanakan kewajiban sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman.
kemudian orang-orang yang berilmu dengan derajat. Berarti Allah itu menyukai orang yang bodoh apa orang yang berilmu? Tentu Allah menyukai orang yang berilmu. Ini yang pertama, niat kita pasang semata-mata niat kita itu untuk ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Kalau sudah niat seperti ini, segala gerak langkah kita ya ketika kita mondok 7 tahun, 10 tahun, insya Allah pahala terus. Ya, bapak dari rumah susun, bismillah. Kalau sore kan di sini ada pengajian menjelang buka, ya. Bukan niat saya cari bukaan di sini, saya niat cari ilmu. Ya. Kalau ada bukaan, alhamdulillah. Tuh, ya. Nah, niat yang pertama karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulnya. Kenapa? Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Kewajiban. Makna kewajiban ini kalau tidak dikerjakan berarti kita berdosa. Ya. Kalau kita tidak kerjakan bagi kaum muslimin laki-laki, muslimat, muslim perempuan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Kata Rasulullah, carilah ilmu. Ya, meskipun ke negeri Cina jauh. Ya. Negeri Cina ini sudah dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya ilmu yang dimaksud di situ juga luas ya. Nih. Kemudian apalagi itu niat yang pertama. Niat karena Allah, niat karena Rasulullah. Yang ketiga ini adalah niat agar kita bisa beribadah sesuai dengan ilmu. Jadi kita beribadah itu harus menggunakan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita ditolak, tidak diterima. Ya. Jadi kalau kita ibadah, ya, itu tidak akan diterima. Makanya 1000, ya, 1000 ahli ibadah, tapi nggak berilmu nih. Dibandingkan dengan satu orang alim, bagi setan itu sangat berat menggoda orang yang alim. Ya, suatu ketika itu ada orang alim tertidur di depan pintu situ. Tertidur. Di sini ada orang sholat. Ya, sholatnya jengkang, jengking, jengkang, jengking, nggak tahu tumak nina nih, nggak tahu tumak nina saya nggak ngerti, langsung begini. Ini kan nggak ada tumak nina ini pakai ilmu. Ini ketika setan dari sana melihat mau menggoda nggak jadi. Kenapa? Karena di pintu ada orang tidur. Orang tidur ternyata orang alim. Ya, kalau dia mengganggu, ya nanti orang alim bangun, dibetulkan sholatnya sama dia, ya diingatkan, hai Habib, sholatnya yang benar, tumak nina diperhatikan, ya kan? Jangan terburu-buru. Nah itu nanti setan itu akan rugi. Ya, makanya ketika ditanya itu, setan menjawab seperti itu. Satu orang alim lebih berat dibandingkan dengan 1000 orang abid, orang yang bodoh. Itu niat yang ketiga, ya, agar kita pasang niat itu ketika kita ibadah itu harus dengan ilmu. Kemudian yang keempat nih, dicatat ya, diingat-ingat
Ya, karena kita semua punya anak. Ya. Diniatkan. Yang keempat ini niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya, jangan sampai bodoh-bodoh amat lah. Ditanya bapaknya sama istrinya, Pak, ajarin dong niat mandi haid. Ternyata bapaknya nggak bisa. Aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Ya karena nggak ngaji ya nggak bisa. Makanya kalau nggak bisa, istrinya disuruh mengaji. Jangan dihalang-halangi. Ya, ntar istrinya mau ngaji dihalang-halangi. Ya. Udah bapaknya bodoh, istrinya bodoh. Ya jadilah keluarga bodoh, kasihan, ibadahnya kasihan. Ya, kalau bapaknya merasa nggak bisa, tolong istrinya didorong ya, agar ya minimal dalam keluarga itu, apalagi terutama ibu, ya al ummu madrasatul ula, ya ibu itu adalah pendidikan, ya ibu al ummu madrasatul ula, bahwasannya ibu itu dalam keluarga adalah madrasah. Madrasah itu tempat belajar. Dulu waktu saya kecil ngaji, madrasah namanya. Pulang sekolah di negeri, ya. Itu alhamdulillah di kampung saya ada madrasah. Ya, sampai jam 3. Makanya kalau sekarang sekolah ada full day kasihan anak-anak nggak bisa ngaji. Itu ya, jadi diniatkanlah yang keempat tadi. Ada 4. Karena Allah, karena Rasulnya, kemudian agar bisa beribadah dengan sesuai ilmunya, dan keempat menghilangkan kebodohan. Ya, jadi dipasang niat itu. Kenapa? Kalau salah niat, ya tadi sebagaimana yang digambarkan oleh Hujatul Islam, ya, di mana beliau ini adalah orang yang sangat besar jasanya di dalam membela, membentengi, maka disebut hujah. Hujah itu benteng dari serangan-serangan tadi, ya, orang-orang yang menganggap bid'ah dan lain sebagainya, ya, orang-orang yang ajarannya tidak sesuai. Bahwa adapun gurumu, kita lanjutkan pembahasan sedikit lagi, 5 menit lagi ya Bapak ya. Bahwa adapun gurumu itu kabai isyaib. Masya Allah, gurunya itu ke bawah-bawah ini. Kalau kita niatnya salah, itu gurunya itu dianggap sebagai kabai isyaibin, seperti penjual pedang. Ya, penjual pedang, golok, celurit, ya kan? Yang tujuannya apa? Leqati'it fariki, pada pembegal jalan. Jadi begal dikasih pedang, ya, sama gurunya. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'ana, man bermula siapa orang, a'ana yang membantu siapa man, ala maksiatin, atas suatu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat. Ada orang membantu maksiat, ya, cuma dengan perkataan, karena maka ada siapa man, syarikan ialah teman, lahu bagi orang yang berbuat maksiat, fiha di dalam maksiat. Jadi Rasulullah itu kamakola, sebagaimana beliau pernah bersabda, man a'ana ala maksiati walau bisatri kalimatin, cuman dengan membantu kalimat, karena maka dianggap syarikan. Syarikan itu teman, sekutu, ya, lagu pihak bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Ada orang, ada temenan ini berdua CS, ini mau garong,
Misalkan ya, mau mengerti itu rumahnya kosong apa enggak itu? Misalkan. Ya, ya kayaknya enggak ada itu. Ya. Kemudian malamnya disatroni, padahal dia tidak ikut. Cuman menunjukkan saja kalau di situ mungkin sudah ditinggal pulang kampung. Ya. Maka ya dia termasuk orang yang terlibat di dalam kemaksiatan tersebut. Jamaah rahimakumullah, insya Allah karena ini ya pertemuan yang tidak berkelanjutan, ya, nanti insya Allah saya sambung di mana dapat amanat mengisi maghrib ya di akhir-akhir Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya. Ini adalah kitab yang mempelajari ibadah kita setiap hari. Isinya bagaimana ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana ketika kita masuk masjid dan keluar masjid. Bagaimana ketika kita wudhu. Bagaimana ketika kita tayamum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita lanjutkan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barangkali ini saja karena waktunya sudah jam 6 kurang 5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.